F-22 Raptor dianggap sebagai pesawat tempur generasi kelima pertama dalam inventaris Angkatan Udara AS. Menggunakan teknologi rendah yang dapat diamati, avionik modern, dan mesin yang efisien untuk menawarkan pesawat tempur superioritas udara yang tak tertandingi oleh militer modern lainnya. F-22 Raptor, komponen penting dari Global Strike Task Force, dirancang untuk memproyeksikan dominasi udara, dengan cepat dan pada jarak yang jauh, serta mengalahkan ancaman yang mencoba menolak akses ke Angkatan Udara, Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Korps Marinir negara kita. F-22 tidak dapat ditandingi oleh pesawat tempur yang dikenal atau diproyeksikan. Kombinasi kemampuan sensor, avionik terintegrasi, kesadaran situasional, dan senjata memberikan peluang pembunuhan pertama melawan ancaman. F-22 Raptor memiliki rangkaian sensor canggih yang memungkinkan pilot untuk melacak, mengidentifikasi, menembak, dan membunuh ancaman udara ke udara sebelum terdeteksi. Kemajuan signifikan dalam desain kokpit dan fusi sensor meningkatkan kesadaran situasional pilot. Dalam konfigurasi udara ke udara, Raptor membawa 6 AIM-120 AMRAAM dan 2 AIM-9 Sidewinder. F-22 memiliki kemampuan signifikan untuk menyerang target permukaan. Dalam konfigurasi udara ke darat, pesawat dapat membawa 2 GBU-32 Joint Direct Attack Munitions internal dan akan menggunakan avionik on-board untuk navigasi dan dukungan pengiriman senjata. Di masa depan, kemampuan udara ke darat akan ditingkatkan dengan penambahan radar yang ditingkatkan dan hingga 8 bom berdiameter kecil. Raptor juga akan membawa 2 AIM-120 dan 2 AIM-9 dalam konfigurasi udara ke darat. Kemajuan dalam teknologi yang dapat diamati rendah memberikan kemampuan bertahan hidup dan mematikan secara signifikan terhadap ancaman udara ke udara dan permukaan ke udara. F-22 Raptor menghadirkan siluman ke dalam hari, memungkinkannya tidak hanya untuk melindungi dirinya sendiri tetapi juga aset lainnya. Mesin F-22 menghasilkan lebih banyak daya dorong daripada mesin tempur saat ini. Kombinasi desain aerodinamis yang ramping dan daya dorong yang meningkat memungkinkan F-22 untuk meluncur pada kecepatan udara supersonik, lebih dari 1,5 Mach, tanpa menggunakan afterburner, karakteristik yang dikenal sebagai Super Cruise. Super Cruise sangat memperluas cakupan pengoperasian F-22 dalam kecepatan dan jangkauan dibandingkan pesawat tempur saat ini, yang harus menggunakan afterburner yang memakan bahan bakar untuk beroperasi pada kecepatan supersonik. Aerodesain F-22 yang canggih, kontrol penerbangan canggih, thrust vectoring, dan rasio dorong ke berat yang tinggi memberikan kemampuan untuk mengakali semua pesawat saat ini dan yang diproyeksikan. Desain F-22 Raptor telah diuji secara ekstensif dan disempurnakan secara aerodinamis selama proses pengembangan. Karakteristik F-22 memberikan efek sinergis yang memastikan kematian F-22A terhadap semua ancaman udara tingkat lanjut. Kombinasi siluman, avionik terintegrasi, dan Super Cruise secara drastis menyusutkan jangkauan keterlibatan rudal permukaan ke udara dan meminimalkan kemampuan musuh untuk melacak dan menggunakan F-22. Kombinasi kemampuan observasi yang berkurang dan Super Cruise menonjolkan keunggulan kejutan dalam lingkungan taktis. F-22 akan memiliki keandalan dan perawatan yang lebih baik daripada pesawat tempur manapun dalam sejarah. Peningkatan keandalan dan pemeliharaan F-22 terbayar dengan lebih sedikit tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memperbaiki pesawat dan kemampuan untuk beroperasi lebih efisien. Advanced Tactical Fighter memasuki tahap demonstrasi dan validasi pada tahun 1986. Pesawat prototipe, YF-22 dan YF-23, keduanya menyelesaikan penerbangan pertama mereka pada akhir 1990. Akhirnya YF-22 dipilih sebagai yang terbaik dari keduanya dan teknik dan upaya pengembangan manufaktur dimulai pada tahun 1991 dengan kontrak pengembangan ke Lockheed Boeing, Badan Pesawat, dan Pratt & Whitney, mesin. EMD mencakup pengujian subsistem dan sistem yang ekstensif serta pengujian penerbangan dengan 9 pesawat di Pangkalan Angkatan Udara Edwards, California. Penerbangan EMD pertama dilakukan pada tahun 1997 dan setelah masa uji terbangnya selesai, pesawat ini digunakan untuk pengujian tembakan langsung.
Program ini mendapat persetujuan untuk memasuki produksi awal bertarif rendah pada tahun 2001. Operasi awal dan evaluasi pengujian oleh Pusat Pengujian dan Evaluasi Operasional Angkatan Udara berhasil diselesaikan pada tahun 2004. Berdasarkan kematangan desain dan faktor-faktor lain, program menerima persetujuan untuk produksi tingkat penuh di 2005. Komando Pendidikan dan Pelatihan Udara, Komando Tempur Udara dan Angkatan Udara Pasifik adalah organisasi angkatan udara utama yang menerbangkan F-22 Raptor. Pesawat yang ditunjuk adalah FA-22 untuk waktu yang singkat sebelum diganti namanya menjadi F-22A pada bulan Desember tahun 2005.